Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, saya Dita Silviana Putri dengan NPM 2313031057. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik. Jadi, di sini saya akan membahas tentang peran akuntansi sektor publik di era digital dan sinerginya dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Di era digital saat ini, tata kelola keuangan negara dituntut semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Akuntansi sektor publik menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi sektor publik tidak hanya penting bagi aparatur pemerintah, tetapi juga perlu dikenalkan sejak dini melalui pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran ekonomi di sekolah. Yang pertama ada konsep dasar akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang berorientasi pelayanan publik, bukan laba. Contohnya meliputi pemerintah pusat dan daerah, sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, dan lembaga pelayanan masyarakat. Tujuan utama akuntansi sektor publik meliputi: yang pertama ada akuntabilitas publik, yang kedua transparansi keuangan, yang ketiga pengendalian anggaran, dan yang keempat peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbeda dengan akuntansi sektor swasta, keberhasilan sektor publik tidak diukur dari keuntungan, tetapi dari manfaat sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peran strategis akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara, antara lain: yang pertama, sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan APBN dan APBD. Kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik, seperti alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga, sebagai sarana pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Dan yang keempat, sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan dana publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transformasi digital akuntansi sektor publik. Memasuki era digital, akuntansi sektor publik mengalami transformasi signifikan melalui penerapan teknologi informasi. Pemerintah kini menggunakan berbagai sistem digital seperti SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIMDA Keuangan, e-budgeting, e-reporting, dan e-audit. Jadi, digitalisasi ini memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih cepat dan akurat, pelaporan keuangan secara real-time, pengawasan yang lebih efektif oleh BPK dan masyarakat, serta akses informasi publik yang lebih luas. Dengan sistem digital, prinsip good governance dapat diwujudkan secara lebih optimal. Dampak digitalisasi bagi keuangan publik. Digitalisasi akuntansi sektor publik memberikan dampak positif, di antaranya: yang pertama, mengurangi praktik korupsi dan manipulasi data. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Yang ketiga, mempercepat proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Oleh sebab itu, literasi keuangan publik menjadi kompetensi penting bagi generasi muda. Selanjutnya, integrasi ke dalam mapel ekonomi. Dalam pembelajaran ekonomi di sekolah, akuntansi sektor publik dapat diintegrasikan secara kontekstual melalui beberapa kompetensi, seperti peran pemerintah dalam perekonomian, kemudian APBD dan APBN, pajak dan retribusi, serta pengeluaran negara dan pembangunan ekonomi. Dengan integrasi ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep ekonomi secara teoritis, tetapi juga memahami praktik nyata pengelolaan keuangan negara. Contoh strategi pembelajaran di kelas.
Jadi, beberapa contoh penerapan akuntansi sektor publik dalam pembelajaran ekonomi yaitu yang pertama ada studi kasus, yaitu analisis penggunaan dana BOS di sekolah. Yang kedua, diskusi kelompok, mendiskusikan dampak digitalisasi APBD terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, proyek sederhana, yaitu melaksanakan simulasi penyusunan anggaran kegiatan sekolah. Yang keempat, literasi digital, yaitu mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui website resmi. Model pembelajaran yang relevan antara lain yaitu ada problem based learning dan juga project based learning. Pendekatan ini selaras dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan berpikir kritis. Manfaat edukatif bagi peserta didik. Integrasi akuntansi sektor publik dalam pembelajaran ekonomi memberikan manfaat yang strategis, yaitu yang pertama meningkatkan literasi keuangan publik, yang kedua menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab, yang ketiga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, yang keempat membekali siswa dengan pemahaman ekonomi yang relevan dengan kehidupan nyata. Sebagai penutup, akuntansi sektor publik memiliki peran vital atau penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era digital. Mengintegrasikan akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran ekonomi di sekolah merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi yang melek keuangan publik, kritis, dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.